Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajasahum. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah dalam rangka meneruskan surat Qaf, surat yang ke-50. Pada malam ini kita sudah masuk ayat 41 sampai 45. Jadi malam ini kita hanya akan membaca 5 ayat saja, yaitu ayat 41 sampai 45. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita punya waktu lebih banyak untuk membaca atau membahas tadabburi Al-Quran, karena kita hanya ada 5 ayat saja. Jemaah sekalian, bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 50 ayat 41 sampai 45, kepada Ustaz Wahidin Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma salli ala. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Wastami' yawma yunadi min makanin qarib. Ulang bacanya Ustaz. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Yauma yasma'una Sayhata bil haqq. Zalika yaumul khuruj. Zalika yaumul Screen-nya nggak ada. Screen-nya hilang Ustaz. Screenshot-nya nggak ada ya? Iya. Ustaz Iya. keluar tadi kayaknya. Udah kelihatan atau udah? Belum Ustaz. Belum Ustaz, belum. Belum. Mau tunggu dulu Bu ya. Ya, siap.
Udah kelihatan Bu ya? Belum. Belum Ustaz, belum. Ustaz. Keluar Ustaz. Baca. Udah kelihatan belum? Belum. Belum Ustaz. Apa ya? Baca masing-masing. Iya, Pakai masing-masing masing-masing. aja. Ya udah, iya kita lanjut ya. Kalau Ya. udah pegang mushaf semua kita lanjut aja. Udah. Kita Ya. lanjut di ayat 1. 41. 41 ya. Ya. 41. Kita ulang atau gimana Bu ya? Kita ulang aja. Langsung aja 41, Pak. Langsung 41 ya. Ya, itu udah kelihatan. Ya saya share yang Yauma. Ya 42 berarti ya. Ya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Masir. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasyurun alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Fadzakir bil Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alil athhar ala rasulillah wa alil
At-Tahar. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita aturkan terima kepada Ustazna Ustaz Wahid yang telah membantu kita membaca ayat suci dengan teriring doa. Semoga Allah SWT memeliharakan kesehatannya, memanjangkan usianya, dan senantiasa bersama dengan kita dalam kesempatan ini. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT yang angkat derajatnya, senantiasa Allah melindungi Bapak Ibu sekalian dengan kekuasaannya, dengan qadirnya, dengan jabatannya, dengan kekuatan yang datang dari Allah SWT, dan semoga hayatnya senantiasa kan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kita teruskan surah Qaf. Ini screen-nya kelihatan Bu Dokter ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Kita teruskan surat Qaf, surat ke-50 ya. Dan kita nanti baca ayatnya 41 sampai 45. Surat Qaf adalah nomor urut 50, artinya huruf Qaf. Turunnya surat ini di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 45 ayat tadi sampai ayat 45. Dan berarti insyaallah hari Jumat lusa kita akan membaca surat baru, yaitu surat yang ke-51. Pertemuan kita hari Senin yang lalu sudah sampai di ayat 40 yang berbicara tentang sujud. Seperti ilustrasi yang kita lihat. Ayat 40 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil dan sebagian malam. Sabbihu bertasbihlah padanya. Wa sujud dan terutama setelah bersujud. Jadi ada kata-kata adbar sujud. Sesudah bersujud. Jadi jelaskan arti ini bermakna aktivitas malam seperti sholat lain, sholat malam bermakna apabila kita selesai sujud di sini. Itu sujud yang maksud kepada sujud seperti yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah, surat Shad dan surat Al-Hijr. Ketika Allah SWT memerintahkan malaikat sujud kepada manusia. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa yaqulu malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Itu surat Al-Hijr dan juga surat yang ke-13. Allah SWT berfirman, Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faka'u lahu sajidin. Begitu aktifkan kepada rohku, lalu kemudian bersujudlah kalian semuanya. Jadi faka'u lahu sajidin. Maka sujudlah kalian semuanya kepadanya. Sujud di sini adalah pengakuan. Sujud adalah berbudaya. Karena berbudaya pada Allah adalah melalui berwilayah kepada manusia suci yang ditunjuknya. Sekalian kita tidak pernah bisa sampai kepada Allah, mengenal Allah secara sempurna kalau tidak melalui nabi-nabi. Kita lihat misalnya faktanya sekarang, konsep ketuhanan yang dianut oleh agama Samawi beda dengan konsep ketuhanan yang dianut oleh agama-agama Arabi. Apa sebabnya? Karena yang membawanya berbeda. Konsep ketuhanan agama-agama Samawi itu sama, cenderung sama. Apa sebabnya? Karena Nabi dan Rasulnya semuanya adalah utusan Tuhan. Sehingga dengan demikian orang mengenal Allah dengan benar melalui agama Samawi tadi. Kenapa? Melalui Nabi dan Rasul tersebut. Nah, melalui Nabi dan Rasul itulah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersujud kepada Adam sebagai manusia suci, hakikatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa minal laili, sebagian malam. Ini berkali-kali kita temukan kata malam dalam Al-Quran di
beberapa surat sebelumnya kita menemukan kata-kata wa minal laili afala yaqilun, dan di sebagian malam kenapa mereka tidak menggunakan akalnya. Jadi arti bahwa harusnya kita menggunakan aktivitas malam itu dengan dua hal, yaitu aktivitas spiritual dan aktivitas intelektual. Jadi dua inilah yang paling bagus dilakukan pada malam hari. Aktivitas spiritual seperti ibadah, sholat dan sebagainya, tasbih, baca Quran, dan aktivitas intelektual, berpikir, belajar dan sebagainya. Apalagi belajar berkenaan dengan ilmu-ilmu ketuhanan, karena belajar ilmu-ilmu ketuhanan akan mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ma'rifat kepada Allah akan menyebabkan kita akan kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wastami yauma yunadi, dan dengarkanlah. Jadi kita lihat ini urutan-urutannya di atas. Wa minal laili fasabbihu, ada buat barat sujud, wataf. Ini juga ada sebelum Keluar Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi terpental lagi ya. Jadi wasmi yauma yunadil munadi, dan dengarkanlah yauma, pada hari yunadi. Munadi itu yang menyeru, ketika menyeru. Pada hari ketika penyeru menyeru, mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Jemaah sekalian, kalau kita lihat di sini penyeru itu disebut malaikat, bisa juga. Kalau kita lihat surat Ali Imran itu juga ada kata-kata yunadil munadi, dan itu adalah sebetulnya wakil Tuhan di muka bumi seperti Nabi dan Rasul. Ini bisa kita lihat dalam surat Ali Imran. Kalau biasa kita baca Ali Imran rangkaian 190 sampai ayat setelahnya itu adalah berkaitan dengan itu. Daripada inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana munadiya yunadi iman. Gitu. Jadi kita menemukan kata-kata yang mirip dengan ini, munadi juga. Lihat di sini surat Ali Imran, ya. Ini surat Ali Imran, ya. Ini internetnya kita nunggu sebentar. Aduh, nggak terbuka. Jadi kita, nah ini dia, belum bisa terbuka. Jadi gimana, kita teruskan saja. Wasmi yauma yunadi al-munadi, pada saat itu dengarkanlah pada hari ketika al-munadi penyeru. Dari mana? Mim makanin qarib, dari tempat dekat. Artinya jemaah sekalian bahwa yang namanya munadi itu walaupun kita tidak lihat dengan mata kepala, tetap hakikatnya dia dekat. Jadi kata-kata munadi di sini ya termasuk malaikat, karena manusia, makhluk suci. Jadi munadi ini adalah makhluk atau manusia yang Allah perintahkan untuk menjadi perantaranya kepada manusia. Kita tahu bahwa kepada Nabi ada malaikat Jibril sebagai perantara. Kepada kita manusia ada Nabi dan manusia-manusia suci sebagai perantara. Mereka semuanya adalah munadi, namanya penyeru. Karena dia datang menyeru yunadi. Yunadi siapa? Seluruh manusia. Mereka adalah al-munadi dan mereka melakukan seruan kepada seluruh manusia. Kemudian banyak manusia yang tidak terpanggil oleh seruan itu. Akan kita lihat seperti anaknya Nabi Nuh sendiri. Apa sebabnya? Karena merasa jauh panggilan itu. Dekat dari sisi tempat. Contoh misalnya Nabi Nuh dan istrinya. Kenapa tidak mendengarkan ayahnya atau suaminya? Ya tentu dalam pandangan ini dia melihatnya jauh. Padahal hakikatnya seruannya atau penyeru itu adalah dekat, dari tempat dekat. Dari mana? Hakikatnya dari dalam fitrah kita. Jadi para munadi, para penyeru itu adalah mewakili fitrah kita.
Karena banyak di antara kita yang tidak bisa mendengarkan ke dalam fitrah karena susah untuk menghadapkan kupingnya ke dalam jiwanya. Kita yang paling gampang menghadapkan kuping kita keluar, tetapi susah menghadapkan kuping kita ke dalam jiwa kita. Ketika kita susah menghadapkan kuping kita ke dalam, maka kemudian datanglah penyeru mewakili Tuhan kepada kita, menyeru kita yang pada dasarnya al-munadi itu adalah mewakili fitrah kita. Kalau kita ini kembali kepada fitrah, kita adalah manusia suci juga. Tapi karena kita sudah kontaminasi, maka kemudian kita butuh penyeru, yaitu al-munadi. Maka Allah mengatakan, wastami, maka dengarkanlah yauma yunadi al-munadi, yauma yunadi al-munadi makanin qarib. Dengarkanlah penyeru, karena penyeru itu menyerunya dari mana? Mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Jadi kita artikan tempat yang dekat dari dalam diri kita, dari fitrah kita. Semua yang diajarkan oleh nabi-nabi samawi, nabi-nabi yang datang dari Allah, itu adalah merupakan perwakilan fitrah kita. Karena Allah mengatakan ini dia sendiri ada dalam fitrah kita. Kita sudah bahas kata-kata fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah lah yang kemudian digunakan untuk menciptakan manusia. Jadi fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi artinya apa? Fitrah yang ada pada manusia itu adalah singgasananya Tuhan. Karena kata fitrah Allah itu adalah fitrah yang disandarkan kepada Allah. Ketika itu dijadikan sebagai bahan menciptakan fitrah kita, berarti artinya apa? Fitrah kita adalah duplikasi daripada fitrahnya Allah. Apa yang duplikasi? Bukan hanya fitrah, tetapi sifat Allahnya, yaitu fitrah Allah, yaitu yang disandarkan kepada Allah. Makanya tidak pernah disebut fitrah manusia sebetulnya. Yang ada adalah fataran nas 'alaiha. Tidak menggunakan kata-kata fitrah tanas. Kita sajalah mengatakan fitrah manusia. Tapi sebetulnya manusia itu tidak punya fitrah. Yang adalah fitrah Allah yang disimpan dalam fitrah kita, menjadi fitrah kita, sehingga kita sebut fitrah manusia adalah fitrah Allah. Kalau kita lihat redaksinya, fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi fitrah itu dimiliki oleh Allah, disandarkan kepada Allah. Baru kemudian allati fatara, itu menggunakan kata kerja fi'il madhi, yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi fitrah Allah. Fitrah Allah itu menunjukkan kepemilikan. Fitrah Allah yang difitrahkan kepada manusia. Kurang lebih begitulah kalau kita terjemahkan versi bahasa kita. Jadi fitrah kepunyaan Allah yang difitrahkan kepada manusia. Sehingga fitrah manusia adalah fitrah Allah juga. Fitrah Allah artinya Allah yang ada di sana, bertahta di sana. Fitrah Allah itu ibarat cermin. Cermin itu memancarkan bayangan, proyeksi, gambaran. Siapa gambaran di sana? Yaitu Allah. Kalau kita, Bapak Ibu semuanya berdiri di depan cermin, kita bisa mengatakan yang ada di dalam cermin itu adalah bayangan saya, tapi bukan saya. Ya. Atau bisa kita katakan saya, tapi bukan saya. Saya, tapi bukan saya. Ya. Huwa ma huwa. Dia, tapi bukan dia. Kan itulah istilah Irfan. Huwa bima huwa. Dia, tetapi bukan dia. Apa sebabnya? Ya memang itu adalah bayangan dia, tapi bukan dia. Bayangan bukan dia. Bayangan kita bukan kita. Jadi kalau kita tunjuk ke dalam cermin, bahwa itu adalah saya, benar juga. Ya kalau kita katakan bukan saya, benar juga. Kenapa? Karena hakikatnya kita di depan cermin, bukan di dalam cermin. Ya, hakikatnya kita ada di cermin. Yang kita lihat di dalam cermin adalah bayangan kita. Kita seakan-akan ada di dalam cermin. Seakan-akan ada dalam cermin. Pada aslinya kita berada di luar cermin. Nah, begitulah juga dengan Allah dengan kata-kata fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha, sehingga ketika nabi, rasul dan rasul suci datang kepada kita, termasuk malaikat membawa kitab suci, itu pada dasarnya sebetulnya adalah memanggil kita dari fitrah kita, atau wakili fitrah kita, mengingatkan kita. Maka disebutlah dengan al-munadi, itu adalah yunadi mim makanin qarib. Al-munadi itu menyeru dari mana? Dari tempat yang dekat. Jadi kalau kita terjemahkan versi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, munadi penyeru, ini kita ambil dulu pelakunya, baru kata kerjanya menyeru. Jadi penyeru itu menyeru dari tempat yang dekat. Jadi penyeru itu menyeru
dari tempat yang dekat. Jadi kita mulai dari sini terjemahannya. Ya, ini dulu. Nah, baru kemudian pindah ke sini. Ya, berturut-turut ke sini. Nah, dari sini pindah ke sini terjemahannya. Ya. Baru dari sini ke sini, ini urutannya. Ya. Jadi penyeru itu menyeru dari tempat yang dekat. Kenapa? Karena bagian tak terpisahkan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian juga sekalian berbahagia, dan seruan itu sebetulnya adalah menggetarkan seluruh ruang, waktu, dan tempat. Ya, kita bikinkan ilustrasi di atas, itu adalah ibarat suara. Kalau suara itu kan bergelombang seperti ini. Ya. Ini adalah gelombang suara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bergelombang. Ya. Mengatakan yauma yasma'una sayhata. Pada saat itu yasma'una sayhata, mereka mendengarkan as-sayhah, teriakan. Ini bisa diartikan menjelang hari kiamat karena pembahasan sebelumnya terkait dengan juga kiamat. Tapi bisa juga kita artikan adalah bahwa pada hari itu, pada saat itu yasma'una sayhata. Jadi mereka manusia mendengarkan as-sayhah, teriakan. Jadi ada as-sayhah. Dari mana saya itu kalau kita bicarakan tadi secara irfan, dari dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ada suara-suara, kita sebut dengan suara primordial, suara-suara asasi, suara-suara asli manusia. Yasma'una sayhata. Itu yang disebut dengan bilhaq. Jadi suara itu adalah suara bilhaq. Ya, artinya mewakili Allah Subhanahu wa taala. Allah kata-kata hak adalah kebenaran. Ya, al-haq. Jadi yasma'una sayhata. Pada saat itu manusia mendengarkan sayhah, teriakan, suara-suara nurani, suara-suara fitrah, dan itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu bingung menghadapi suatu masalah, maka iftah binafsik, iftah nafsak, iftah kalbak, ya, yaitu mintalah fatwa kepada kalbumu, kata Nabi. Jadi kalau kita bingung menghadapi suatu masalah, mintalah fatwa kepada kalbunya. Atau tanyalah kepada jiwanya yang paling dalam. Tanyakanlah kepada hati nuraninya. Jadi, yauma yasma'una sayhata bil haqqi. Dzalika yaumul khuruj. Dzalika yaumul khuruj. Ini karena berkaitan dengan hari kiamat, bisa diartikan bahwa ketika teriakan itu datang, yang disebut dengan trompet sangkala, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, maka pada saat itu orang keluar dari alam barzahnya. Zalika yaumul khuruj, pada saat itu orang keluar dari alam barzahnya, keluar dari tempat peraduannya yang lama. Nah, jadi mas Kesar bahagia, begitu juga bisa kita artikan secara irfan juga bahwa kalau orang bertanya dan mau mendengarkan hati nuraninya, maka isinya adalah kebenaran, dan kalau sudah mau mendengarkan kebenarannya, maka pada saat itu al-khuruj, maka keluarlah keaslian manusia. Jadi manusia, fitrah Allah yang ada dalam jiwanya selama ini mengendap, maka kemudian keluar. Kalau itu tidak dilakukan, tidak keluar. Harus ada panggilan-panggilan kebenaran. Itulah sebabnya kita tidak boleh bersikap mentulikan kuping jiwa kita. Jadi ketika dikatakan la yasma'un, inilah betulnya. Dalam surat Al-Araf yang berbicara tentang neraka, Allah mengatakan laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Apa haknya itu? Adalah bisa diartikan as-sayhah, teriakan, panggilan-panggilan kebenaran yang datang dari hati kita. Jadi lahum qulubun, mereka diberikan kalbu, akal sehat. Tetapi mereka tidak mendengarkan teriakan-teriakan, panggilan-panggilan dari akal sehatnya. Mereka diberikan pandangan, penglihatan yang terhubung dengan akal sehatnya nuraninya, tapi tidak mau mendengarkan panggilan hati nuraninya. Tidak mau melihat apa yang ada di dalam jiwanya yang paling dalam. Berikan kuping yang terhubung dengan
jiwanya juga tidak mendengarkan suara-suara hatinya. Padahal suara hati manusia adalah al-haq, kebenaran. Nah, padahal kalau kita mendengarkan suara-suara itu, Allah mengatakan dzalika yaumul khuruj. Pada saat itu keluarlah kebenaran itu. Keluarlah yang kita sebut tadi dengan fitrat Allah, allati fataran nas alaiha, atau keluarlah apa itu dengan sibogat Allah. Wa man ahsanu minallahi siboga. Siboga Allah, dan siapa lebih baik siboganya daripada atau ketimbang siboganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun tentu ini adalah lebih kepada urutannya adalah kepada hari kiamat juga seperti itu. Jadi pada saat hari kiamat terjadi, ketika alam semesta sudah hancur, maka kemudian orang keluar dari alam barzahnya. Alam barzah adalah alam transisi dari alam dunia menuju kepada alam akhirat. Seperti misalnya maghrib itu adalah transisi antara siang dan malam. Begitu juga misalnya fajar, subuh, transisi atau barzah antara malam dan siang. Jadi fajar itu, salat subuh itu adalah transisi barzah antara malam dan siang. Begitu yang maghrib itu adalah barzah antara siang dan malam. Nah, yang disebut dengan alam kubur adalah barzah antara alam dunia dan alam akhirat. Kita semuanya tersimpan di alam barzah pada saat meninggal dunia sambil menunggu dalam tanda petik terjadinya hari kiamat atau teriakan malaikat yang mengkiamatkan dunia dengan meniupkan trompet atau sangkakala, dalam pengertian bahwa bisa dikatakan sangkakala itu adalah trompet ruang dan waktu. Ketika itu ditiupkan, maka kemudian meletuslah seperti mana balon gas. Kalau sudah maksimal baru ditiup, dia akan meletus. Ketika dia meletup, dia akan kembali ke titik awal. Begitulah juga dengan alam semesta ini. Nah, jemaah berbahagia, Allah mengatakan bahwa untuk memahami bahwa kita kembali ke sana, sebetulnya sangat gampang kata Allah. Kalau kita tidak yakin akan adanya kebangkitan ini, maka kemudian Allah meminta kita untuk memperhatikan kejadian pada makhluk-makhluk yang berputar-putar antara mati, hidup, hidup, mati, keluar, hidup, terus mati lagi. Contohnya kita lihat sering menjadikan contoh misalnya kacang misalnya, terutama kacang toge ya. Kacang hijau itu kan tadinya benda mati, kemudian dimasukkan ke dalam air, terus kemudianlah keluarlah toge, keluarlah itu tunas. Jadilah toge, keluarlah tunas. Keluar tunasnya kalau itu dipindahkan ke tanah akan tumbuh menjadi kacang yang besar, kemudian berbuah lagi dengan kacang yang baru, buah kacang yang banyak. Begitu seterusnya, kacang tadi, biji kacang mati, kemudian keluar kehidupan, bertumbuh, melahirkan buah kacang. Begitulah jadi petik menjadi mati. Keluar, begitulah berputar-putar. Kita lihat, kita sering juga menjadikan contoh telur ayam. Ayam itu hidup, terus kemudian dari kehidupannya melahirkan telur. Telur itu benda mati. Tapi kemudian disimpan pada suatu suhu tertentu, lalu kemudian keluar anak ayam, kehidupan muncul di sana. Lalu kemudian anak ayam itu dipelihara, menjadilah ayam besar. Jadi mas yang berbahagia, begitulah juga kehidupan kita ini. Dari rahim ibu kita, keluar kita ke alam dunia. Dari alam dunia kita tinggalkan, kita pindah, atau keluar lagi ke alam barzah. Nanti dari alam barzah keluar lagi ke alam akhirat. Begitu seterusnya. Setelah kita menyaksikan fenomena kehidupan berikut ini, dari alam di sekitar kita. Kita menonton video sebentar supaya kita bisa menyaksikan, dan cobalah kita memperhatikan video berikut ini yang berkaitan dengan kura-kura laut ya, supaya kita bisa menyaksikan bagaimana sebetulnya dari kalau sudah terjadi sederhana, tapi kalau kita pikirkan itu sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa ya. Kita akan membicarakan ini, yaitu Allah mengatakan inna nahnu nuhyi wa numiitu. Dari keluar dari yang hidup keluar dari yang mati keluar hidup gitu. Mukhrijul hayya minal mauti wa mukhrijul hayya minal maita minal hayy. Kamilah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah mengatakan di sini inna nahnu nuhyi, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan. Dan ini adalah silih berganti selama kehidupan masih ada, selama dunia masih ada, sampai nanti pada saat hari kiamat wa ilainal masir. Semuanya kembali kepada
Allah SWT. Kalau kita ibaratkan Allah itu dengan samudra, seperti mana laut, kemudian setelah menetas, lalu kemudian kembali lagi ke samudra. Kita lihat video berikut ini. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengajari dia bisa menggali lubang itu? Coba. Tidak pernah ada training, tidak pernah ada latihan sebelumnya. Dia menggali begitu dalam, kemudian dia bertelur itu ada di bawah itu. Kita lihat lubang tadi juga itu singkat di videonya, itu cukup lama mereka menggali lubangnya kemudian bertelur seperti ini. Ya. Jadi telurnya kalau penyu bagus sekali bisa sampai 1 cm. Ya. Lihat bagaimana mereka bertelur. Dan karena bertelurnya penyu seperti ini, ya, kita kan telurnya apa, lembek, beda dengan telur ayam. Karena kalau telurnya penyu itu apa namanya, Bapak bisa yang kalau jatuh seperti pecah. Ya, ini. Nah, supaya tidak pecah itu telur penyu. Bapak mohon maaf keluar tadi ya. Ya, kita lanjut kembali videonya. Mudah-mudahan tidak putus lagi. Di Bapak Ibu sekalian perhatikan bagaimana seekor penyu yang tidak pernah dilatih bisa menggali sedemikian dalam. Baru kemudian bertelur di lubang yang telah digalinya cukup dalam tadinya, hanya dengan bermodalkan kaki belakangan. Kita sampaikan tadi bahwa karena penyu bertelur itu jatuh ke bawah ya. Kalau misalnya keras seperti telur ayam, dia akan pecah. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat telur penyu itu lentur, lembek. Karena kalau dia jatuh seperti ini, dia tidak pecah dan tidak pecah karena lembek. Dan coba kalau dia keras seperti telur ayam, itu pasti akan pecah. Nah, jadi artinya apa? Desain alam semesta yang luar biasa, ya, luar biasa. Sampai telur pun didesain sedemikian rupa. Telur itu kan keras kalau keluar dari perut induknya. Tapi untuk telur kura-kura karena kita lihat dia jatuh ke bawah seperti ini, maka dibuat lembek atau kalentur. Ya. Ya, itu kalau keras berjatuh seperti itu pasti akan pecah. Ya. Keluar sampai sekali keluar 2 atau 3 biji. Ya. Ya, sekali keluar 2 ya, 2 atau 3. Nanti setelah itu kemudian penyu ini kemudian menutup kembali lubangnya sendiri. Ya, menutup kembali lubangnya dengan kakinya dan rapat dan keras ya, dia keras seperti itu. Dan nanti kalau orang datang ke sana tidak tahu kalau situ ada bekas lubang penyu bertelur, tidak kelihatan. Kalau orang biasa tinggal di pantai pasti akan menyaksikan itu nanti yang sudah ditutup. Ini hanya dipersingkat videonya, ditutup sedemikian rupa termasuk dikasih daun-daun sehingga tidak kelihatan kalau di situ ada bekas lubang tempat penyimpan telurnya si penyu. Ya. Mereka simpan di sana, mereka tutup kembali, rapat. Coba kita lihat, sudah rapat ini, jadi kita persingkat videonya.
tidak kelihatan lagi bekas lubangnya di situ. Ya, padahal tadi lubangnya cukup dalam. Setelah dia tutup, kemudian si penyu itu dia mengais-ais untuk menutup seakan-akan nanti tidak ada bekas ya di sana. Baru kemudian yang bersangkutan atau si penyu kura-kura laut bergerak ke laut, kembali ke samudra lagi. Nah, jadi Cancer bahagia ini kalau kita pikir-pikir siapa yang melatih dia bahwa nanti kalau kamu bertelur ke pantai, ke tepi, ke darat. Aslinya kura-kura ini kan nggak pernah di darat. Yang namanya kura-kura ini selama-lamanya di laut. Ke darat kapan? Bila ingin bertelur saja. Jadi kita tidak akan pernah menemukan kura-kura laut atau penyu di darat, di tengah pulau-pulau sana, kecuali kalau ingin bertelur. Jadi nanti kalau dia bertelur, setelah dia bertelur, balik lagi ke pantai, ke lautan, ke samudra. Ya. Pertanyaannya tadi, siapa yang kasih tahu dia? Nanti kalau kamu bertelur ke pantai, kenapa tidak bertelur aja misalnya di laut, misalnya di dalam air? Nah, tetapi begitu aja mas sekalian, Allah ingin mengajari kita bagaimana pencipta alam semesta ini kembali lagi kepada lautan. Ya. Setelah dia bertelur, menjalankan tugas-tugas regeneratifnya, dia kembali ke lautan. Yang ini ibu sekalian. Coba perhatikan ini. Ya, setelah sekian puluh hari, bukan tahunnya, sekian puluh hari, beberapa puluh hari, lalu kemudian telur tadi sudah akan menetas. Lihat dari dalam. Kok bisa tidak di dalam sana? Padahal itu dalam tadinya. Coba lihat. Dari dalam anak-anak penyu sudah menetas, dia naik ke atas, lihat. Muncul ke atas. Ya. Padahal dia tertimbun dengan tanah dan cukup dalam tadi di sana. Ya. Cukup dalam. Sekarang dia lihat tadi, belok. Untuk apa? Mau ke pantai. Dia bergerak ke samudra lagi. Ya. Kalau kita kasih tahu dia bahwa samudra ada di sana. Kita lihat tapi dia balik ke sana karena arah lautan pada keluar. Tidak ada nanti hanya satu, pasti nantinya dari ke sana ini hanya di sana. Ya. Walaupun dia menghadap ke sini, ya. Inilah dari kura-kura itu atau penyu laut setelah menetas. Ya. Dia akan mencari jalan menuju kepada samudra. Ya. Nah, jadi cuma Cancer bahagia beginilah apa namanya. Kalau kita pikir-pikir bagaimana caranya dalam tanah itu hidup, ya. Pada dalam tanah bukan air dan tidak ada darah. Aslinya kan penyu hidupnya di air atau di udara yang adanya. Tapi di dalam tanah tidak ada air, tidak ada udara. Tapi sekarang mereka yang tadi telurnya seratusan itu sekarang menetas semuanya dan semuanya mencari jalan ke atas. Bapak bayangkan tadi bertumpuk tadi mereka cari jalan ke pantai sana. Ya. Itu tempat orang berdiri di sana itu adalah pantai air. Ya, dia akan cari jalan menuju kepada pantai. Ya, kita lihat. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya terputus tadi ya. Internetnya kurang bagus. Nah, jadi kita lihat lagi tadi. Tapi karena tadi kita sudah lihat ya, bahwa yang namanya penyu itu seperti ini, kita balik ke ayat. Jadi kita teruskan ayat. Ya. Jadi inna nahnu nuhyi wa nuhyi. Jadi Bapak Ibu sudah lihat tadinya bagaimana penyu dari lautan, samudra yang luas, naik ke pantai, menyimpan telurnya di sana, telurnya tanpa ibunya menetas sendiri, pergi ke laut sendiri lagi. Entah ketemu ibunya di sana atau tidak, kita tahu alam. Ya. Kalau para peneliti mengatakan mereka tidak pernah berjumpa lagi dengan anaknya itu induk penyu atau kura-kura laut. Nah, jadi mas sekalian Allah mengatakan kami lah inna. Pertanyaannya kenapa selalu menggunakan kami di sini? Ya. Berkali kita sampaikan kalau menggunakan penciptaan selalu ada kata kami. Inna nahnu nuhyi wa numitu. Padahal asalnya kan Allah menciptakan. Tentu di sini melibatkan juga induk-induk penyu
yang ikut terlibat dalam proses regenerasi dan penciptaan itu, seperti mana orang tua kita juga ikut di dalamnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah ketika Nabi berkata kepada nabinya, seandainya bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan semuanya. Jadi artinya apa? Nabi menjadi salah satu tujuan daripada penciptaan semesta. Dengan demikian bisa kita masukkan kata Muhammad di dalam kata inna di sini. Sesungguhnya kamilah. Artinya karena Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling mulia, maka fasilitas untuk itu diciptakan, yaitu kehidupan. Kehidupan itu berjalan secara regeneratif, beregenerasi, sehingga menggunakan kata-kata inna. Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad juga beregenerasi juga. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi kemudian menurunkan nanti keturunan-keturunannya ke bawah. Inna nahnu nuhyi, sungguhnya kamilah yang menghidupkan. Kamilah yang menghidupkan, wa numitu, dan kamilah yang mematikan. Jadi artinya apa? Tidak ada yang hidup kecuali Allah yang menghidupkannya, dan yang berhak mematikan hanya Allah. Jadi kata-kata nahnu nuhyi wa numitu, kita mulai dari nuhyi. Karena Allah yang menghidupkan, maka yang berhak mematikan Allah. Maka tidak boleh ada yang berhak mematikan apa dan siapapun kecuali Allah. Termasuk kecoa dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak punya hak untuk menghidupkannya. Bolehkah kita membunuh kecoa? Boleh, asalkan kita yang menghidupkannya. Kita yang berikan nyawa kepadanya, kita yang berikan kekuatan kepadanya, kita yang melakukan itu dari awal, dari tidak ada menjadi ada, boleh. Karena itu artinya hak kita. Tetapi faktanya tidak ada manusia manapun yang bisa menghidupkan sesuatu. Tidak ada manusia manapun yang bisa membuat kecoa misalnya. Manusia bisa menciptakan pesawat, mobil, tapi manusia tidak bisa sampai sekarang membuat nyamuk misalnya. Bahkan nyamuk imitasi sekalipun manusia tidak bisa bikin. Jadi manusia tidak bisa bikin nyamuk, manusia tidak bisa bikin kecoa, manusia tidak bisa bikin nyamuk dan kecoa atau lalat, maka kemudian tidak ada yang berhak mematikan itu semuanya kecuali Allah. Apabila kita mematikan itu semuanya, berarti kita telah mematikan sesuatu yang Allah hidupkan. Mematikan sesuatu yang Allah hidupkan pada dasarnya melawan Tuhan Allah yang menghidupkannya. Itulah sebabnya penggunaan kata nahnu di sini menunjukkan bahwa kalau kita mematikan sesuatu bukan hanya melawan Allah, tapi melawan kehidupan. Karena kehidupan itulah juga yang terlibat dalam kata nahnu di dalam ayat ini. Wa ilainal masir, lalu kepada kamilah nanti semuanya akan dikembalikan. Wa ilainal masir, kepada kamilah semuanya akan dikembalikan. Jadi apapun yang dikembalikan kepada Allah. Kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah, artinya apa? Semua termasuk nyamuk. Jadi kalau kita membunuh kecoa misalnya, artinya kecoa itu kembali kepada Allah, dan Allah bertanya, kenapa kamu mati? Dia bilang, yang mematikan saya Tuhan adalah makhlukmu yang bernama manusia, yang mengaku sebagai manusia, tapi dia mematikan saya. Jadi Allah mengatakan wa ilal masir. Di ayat tadi yang terkenal, innalillahi, kata inna itu semua, apapun dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya berproses kembali. Kalau sesuatu tidak kembali kepada Allah, berarti berdiri sendiri, dan itu tidak mungkin. Kalau ada sesuatu yang tidak berasal dari Allah, kan berarti ada sumber lain selain daripada Allah. Itu juga tidak mungkin, mustahil, impossible. Maka yang masuk akal ialah segala sesuatu bersumber dari Allah, dan segala sesuatu juga akan kembali kepada Allah. Jadi nyamuk yang kita matikan kembali kepada Allah, kecoa yang kita matikan kembali kepada Allah, tikus yang kita matikan kembali kepada Allah, apalagi manusia. Jadi nuhyi itu wa ilainal masir, dan kepada kami semuanya kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin banyak nyamuk dan kecoa yang Bapak Ibu dan terutama Ibu matikan, semakin banyak yang melaporkan Bapak Ibu di hadapan Allah SWT. Ya, banyak mereka melapor kepada Allah dan melaporkan kita, seperti mana kalau di polisi kita dilaporkan itu kan pasti dipanggil mempertanggungjawabkan apa yang dilaporkan tersebut. Jelas sebagai pada akhirnya semuanya akan selesai. Jadi tanpa kita matikan, tanpa kita apa-apa, Allah sudah menciptakan suatu sistem, mekanisme
semua pasti akan berakhir. Lihatlah tumbuh-tumbuhan dari tunas menjadi besar, lalu kemudian lama-kelamaan menjadi kering, menjadi mati. Lihatlah misalnya jagung. Jagung kita tanam bertunas, kemudian tumbuh 3 bulan, kemudian menjadi mati, kering, rotan. Mati dengan sendirinya, alamnya sudah seperti itu. Itu bukan jagung, bukan hanya tumbuhan yang lain, tapi kita juga ada. Kita manusia ini adalah lahir suatu masa tertentu di masa lalu kemudian kita akan meninggal suatu masa yang akan datang. Semua terjadi. Orang-orang yang lahir 100 tahun yang lalu pernah seperti kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Di zaman kita sekarang ini tidak ada lagi manusia yang sesama dengan kita yang umurnya lahir 200 tahun yang lalu. Tidak ada. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita pun juga 100 tahun ke depan sudah tidak ada. Rata-rata kita sekarang berumur 40 tahun, 50 tahun, jarang kita hidup sampai 140 tahun. 80-90 tahun saja itu jarang sekali. Oleh sebab itu, yang sangat berbahagia, maka marilah kita benar-benar mencoba menyadari bahwa semua realitas ini adalah satu kesatuan, yaitu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan tidak ada satupun yang berhak untuk mengambil hidup seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu tasyaqqaqul ard, maka bumi akan berpecah belah. Pada saat nanti bumi ini akan terpecah belah. Tasyaqqaq. Bumi akan terpecah belah. Tasyaqqaqul ardu. Ya. Seperti misalnya permulaannya kita baca dalam surat Al-Zalzalah. Iza zulzilal ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu mala yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Iza zulzilatil, ketika bumi bergoncang dengan segoncangnya. Berarti itu bumi akan bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhirnya isi bumi pada keluar berhamburan. Pada saat itu manusia bertanya, malah ada apa yang terjadi? Pada saat itu manusia masih hidup, manusia sama kejadian ini. Ada apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan bumi menyampaikan beritanya bahwa akhir sudah tiba. Ending dari segala-galanya sudah terjadi. Karena Tuhan sudah menyampaikan wahyunya kepadanya agar mereka semuanya menyelesaikan tugasnya, tugas kemakhlukannya. Maka pada saat itu bumi berpecah belah. Ini adalah bentuk besarnya, yaitu bumi. Ketika bumi kan artinya seluruh manusia, karena manusia hanya ada di muka bumi ini. Pada setiap hari kita menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini. Mulai dari pribadi hingga rumahnya. Dalam keadaan sakit atau misalnya mendadak seperti serangan jantung dan semacamnya. Sampai kemudian meninggal secara kolektif misalnya. Kecelakaan mobil misalnya tiba-tiba meninggal sekian puluh orang. Kecelakaan pesawat meninggal bahkan ada yang ratusan orang. Kapal laut yang bermuatan ribuan orang tiba-tiba terbakar dan tenggelam, meninggal ribuan orang juga. Begitulah. Apa sebabnya? Karena manusia juga seperti itu. Manusia akan selalu ada akhirnya. Manusia lahir dan pada akhirnya akan mati, dan itu adalah sistem mekanisme yang Allah buat. Tadi Allah mengatakan, inna nahnu nuhyi wa kami menghidupkan dan kami juga mematikan. Dan hukum itu berlaku pada setiap saat. Kita tadi video tentang kura-kura laut atau penyu. Penyu itu sudah dewasa, sudah besar tadinya. Bertelur artinya apa? Dia siap untuk pergi. Penyu itu setelah dewasa, dia akan mati juga. Ada umurnya juga. Setelah mati, diteruskan oleh siapa? Generasi baru tadi yang dilahirkannya. Jadi telur-telur penyu yang menetas tadi akan segera menggantikan posisi orang tuanya yang sekarang. Sementara orang tuanya sekarang akan pergi untuk selama-lamanya. Begitulah juga kita manusia. Begitu kita manusia mulai dewasa, ada keinginan untuk menikah, ada keinginan untuk punya anak. Itu panggilan naluriah namanya. Panggilan instinktif bahwa kita sebentar lagi akan pergi. Kita harus mempersiapkan generasi berikutnya
Jadi manusia datang dan pergi silih berganti. Itu dalam bentuk kecilnya. Bentuk besarnya adalah ketika bumi semuanya hancur. Yauma tasyaqqaqul ardu anhum sira'a. Pada saat itu bumi cablah. Sira'a, dan kemudian semuanya dengan cepat kejadiannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Sira'a, cepat sekali. Dzalika hasyrun alaina yasir. Dan Allah mengatakan, dzalika pada saat itu manusia akan dikumpulkan semuanya. Artinya bukan hanya manusia seluruhnya, tidak ada yang hilangnya. Alam semesta, bumi dan bagian-bagiannya tidak ada yang hilang. Semuanya mengikuti alur tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna semuanya kepada kami. Dzalika hasyr, semuanya itu akan berkumpul. Alaina yasir, dan bagi kami itu adalah mudah. Allah mengatakan bagi kami itu adalah mudah. Sebab karena Allah juga lah yang menciptakan. Dalam proses penciptaannya, dalam menciptakan suatu, Allah tidak menggunakan proses. Hanya ciptaanlah yang berproses. Tapi Tuhan dalam menciptakan itu tidak berproses. Apa sebabnya? Karena Tuhan tidak terikat dalam ruang waktu. Sedangkan proses itu hanya terjadi di dalam ruang waktu. Sedangkan Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah merupakan ciptaannya. Sehingga ketika Allah menciptakan makhluknya, Tuhan tidak terikat dengan proses. Tuhan tidak terikat dengan tata cara, metode-metode tidak terikat. Lalu bagaimana caranya? Cukup katakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi cuma katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Terus sekali bahagia, ya kita lihat tadinya dulu nih ya, kita lihat dari sini tadi. Ya. Ini adalah Nabi Muhammad. Jadi kita sampaikan bahwa karena Muhammadlah Allah menciptakan segala-galanya. Kita sudah sampaikan bahwa ada 3 tingkatan, zat, sifat, dan perbuatan. Nah, Nabi kita ini berada dalam ruang waktu, berarti dalam ruang perbuatan. Makanya Nabi mengatakan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu tidak bisa terjadi kalau tidak berasal dari dalam pikiran atau dalam jiwa. Nah, jiwa itu terkait dengan sifat. Sifat itu adalah Ahmad. Dan sifat juga bukan tanpa asal. Ada asalnya, ada zatnya namanya. Dan zat itu di alam semesta cuma satu, yaitu zatnya Allah SWT. Semua zat-zat yang lain itu bersifat majazi saja. Semua adalah berasal dari Allah SWT yang sering kita gambarkan dengan Al-Hamid, yang maha terpuji, lalu kemudian menciptakan sifat yang disebut dengan Ahmad, lalu kemudian berproses keluar, lahirlah Muhammad. Jadi dikatakan bukan karena Muhammad, semuanya tidak tercipta. Karena yang kita saksikan di alam semesta ini, di alam panca indera, di alam zahir, adalah yang berkaitan dengan af'al. Berkaitan dengan perbuatan, pasti perbuatan itu harus berbicara tentang 2 hal, yaitu ruang dan waktu. Perbuatan di tingkat alam materi adalah harus berada dalam konteks ruang dan waktu. Nah, tetapi untuk apa semuanya jemaah sekalian sebagai lalu untuk apa Nabi datang kepada kita? Jadi alam semesta diciptakan untuk Muhammad, lalu untuk Muhammad untuk apa bagi kita? Nah, kita lihat jemaah sekalian. Ya. Kita saksikan jemaah sekalian. Ya. Di sebelah kiri, aku lihat di sini ya, sebelah di sini. Belakang dari motor kita ini. Nah, kita lihat sebahagia sini Allah SWT mendampingkan dirinya dengan Muhammad, dan dia kemudian menjadi intisya kita di sini. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arti harafiahnya, arti literalnya, saya berarti bahwa tidak ada ilah dan selain Allah. Allah adalah wahdah, tunggal, satu kesatuan dengan makhluknya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya. Jadi seakan-akan kita bersaksi bahwa Allah itu dari segala-galanya, dan menciptakan segala-galanya demi Muhammad. Maka kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan. Tapi Muhammad sendiri bukanlah Tuhan. Ya.
KPU sekalian mohon maaf keluar lagi ya. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Nah, jadi kita lihat dari kembali tadi gambar ini jemaah sekalian. Jadi ini kalimat ini kita sebut dengan kalimat syahadatain. Ya, secara literal, secara harfiah artinya saya bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Allah itu adalah wahdah, satu kesatuan. Ingat kata wahdah itu adalah dari antara ahad dan wahid. Jadi kemudian wahdah, kemudian wahid. Nah, jadi bahwa ahad itu adalah di zatnya, wahdah itu di sifatnya, kemudian wahid itu adalah di itu adalah perbuatan Tuhan dan semuanya bisa jadi ilah. Manusia bisa menyembahnya. Maka Allah mengatakan la ilaha illallah. Ada kata ilah selalu dipakainya wahid ilah ya ilah berkaitan dengan kerajaan atau kata wahid ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli qadir. Berkaitan dengan zatnya Allah mengatakan kul huwa. Huwa adalah zatnya Allah. Zatnya Allah itu adalah ahad. Nah, jadi jemaah sekalian ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Karena kata bahwa awal segala-galanya dan akhir zahir dan batin adalah Allah. Lalu kemudian Allah menciptakan segala-galanya karena Muhammad. Ya. Kemudian sekalian berbahagia karena Muhammad adalah merupakan patron atau role model seluruh manusia, jadi manusia sempurna. Maka kemudian Allah bimbing manusia menjadi seperti Muhammad dengan kitab suci Al-Quran. Maka Allah menurunkan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada manusia melalui siapa? Melalui Muhammad. Untuk apa? Supaya membimbing kita jadi manusia sempurna juga. Kalau kita tidak bisa menjadi manusia sempurna, ya paling tidak seperahu, naik di atas perahu manusia sempurna. Bagaimana kalau kita ingin menjadi dokter, kita harus belajar di fakultas kedokteran. Apa itu fakultas kedokteran? Fakultas yang dosen-dosennya semuanya adalah dokter. Apa itu fakultas teknik? Kalau menjadi ahli teknik, fakultas yang dosen-dosennya adalah insinyur teknik. Itu fakultas hukum, fakultas untuk menjadi sarjana hukum, ahli hukum, dan seterusnya adalah sarjana hukum. Begitu juga kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, harus dosen-dosennya, tenaga-tenaga pengajarnya, guru-gurunya haruslah manusia sempurna juga. Nah, kita paling tidak berguru kepada mereka, masuk di dalam kelas mereka, dan mata pelajaran mereka Al-Quran. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia akhir daripada surat Qaf. Qaf seperti dikatakan Pak Nur kemarin bisa bermakna wah, bisa juga bermakna Al-Quran. Karena awal daripada surat Qaf ini adalah Al-Quran, Qaf, Al-Quranil Karim, dan yang terakhir adalah juga Al-Quran. Ini berbicara tentang Al-Quran juga. Ya. Jadi kita lihat. Ini adalah ayat terakhirnya. Allah firman, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami tahu bima yaqulun, apa yang manusia katakan. Jadi semua kata, bahkan bukan hanya manusia, tapi suara-suara batu yang jatuh, suara-suara satwa. Semua Allah mengetahui. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Nah, jika serbagaya ini berkaitan dengan manusia, maka manusia diberikan kebebasan berkata apa saja. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membimbing mereka, tetapi tentang tanggapan, respon mereka kepada Nabi itu tidak ada kenabian. Artinya mereka menolak Muhammad tetap Nabi, manusia sempurna. Mereka beriman juga tidak menambah kenabian Muhammad. Begitu dengan Allah. Kalau manusia menolak untuk mengimani Tuhannya, Tuhan tidak berkurang. Dan kalau manusia mengimaninya, Allah tidak bertambah. Kenapa? Sudah sempurna pada dirinya sendiri. Begitu Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, sudah sempurna.
Karena kalau belum sempurna diangkat jadi nabi, berarti nabi Tuhan salah angkat nabi. Dengan kan kalau manusia menolak kenabiannya, tidak mengurangi kenabiannya, dan kalau manusia menerima kenabiannya, tidak menambah juga kenabiannya. Jadi ukuran hasil baiknya nabi bukan banyaknya pengikutnya atau sedikitnya pengikutnya. Allah menyampaikan risalah yang Allah tugaskan kepadanya. Setelah menyampaikan, Allah mengatakan, wa ma anta alaihim bijabbar. Kamu tidak punya hak untuk memaksa mereka. Jadi agama tidak bisa dipaksakan. Ini berkali-kali kita pada pembahasan sebelumnya sudah ayat yang seperti ini. Ya, ayat yang paling terkenal adalah la ikraha fid-din. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Di dalam beragama itu tidak boleh ada paksaan. La ikraha fid-din. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Ya. Apa sebabnya? Agama itu adalah pilihan hati masing-masing, pilihan jiwa masing-masing. Jadi pilihan beragama seseorang mencerminkan hatinya dan jiwanya. Karena tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau ada orang katakan, saya berharap agar anak saya bisa menjadi seperti ini, ya itu harapan boleh saja dilakukan, tetapi memaksanya untuk menjadi seperti harapan itu bisa. Kenapa? Jangan Nabi saja dikatakan di sini membebaskan Nabi, mantap kewajiban mereka bisa untuk memaksanya. Wa ma'an alaihi jabbar. Kami tidak punya hak untuk memaksanya. Kata jabbar ini kan nama Tuhan sebetulnya. Jabbar itu bersifat memaksa. Allah bersifat memaksa, tetapi kepada manusia diberikan kebebasan. Dan Nabi pun tidak diberi tugas untuk memaksa mereka. Ayat yang terkenal tadi surat Al-Baqarah, dan apalagi ada lagi ayat yang lain yang terkenal dengan ini. Kita hafal, sebagian besar antara kita mungkin hafal ayat ini. Yang ada dalam Al-Ghasyiyah. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat surat Al-Ghasyiyah. Ya. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah. Nah, ini sayangnya internetnya lelet ya. Jadi Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah, dan nanti ada kata-kata fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya, jadi saya terjemahkan Qur'annya susah terbuka. Fadzakir, wahai Muhammad, beri peringatanlah. Innama anta mudzakir, kamu hanya peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta, bukan kamu alaihim, kepada mereka punya kewajiban bimusaitir, memaksa mereka. Jelas alaihim bimusaitir, kamu tidak punya hak memaksa mereka. Jadi dalam Al-Quran berkali-kali muncul Nabi tidak mungkin memaksakan kehendaknya kepada manusia. La ikraha fid-din wa ma anta alaihim bijabbar lasta alaihim bimusaitirin. Ayatnya mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Itu sebab saya kita tidak boleh memaksa-maksa orang lain berbuat seperti yang kita inginkan. Tidak boleh kita memaksa orang lain menghentikan kepercayaan yang mereka lakukan. Justru orang yang suka menggunakan petungan, tongkat, bahkan golok untuk memaksa orang lain, entah memaksa seperti dirinya atau memaksa membubarkan lain kegiatannya, maka itu adalah justru di konteks Al-Quran. Kalau mereka menggunakan Al-Quran, Al-Quran hanya dijadikan sebagai tameng saja, sebagai hias, sebagai ornamen, ceramah saja, ornamen khutbah saja. Karena hakikatnya agama tidak bisa dipaksakan. Amma anta alaihim bijabbar fadzakir bil Quran. Maka tugasnya Nabi apa? Fadzakir bil Quran. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini. Jadi berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang mendorong kita untuk menyampaikan Al-Quran. Tadabbur Al-Quran 3 kali dalam 1 minggu. Bahkan dalam selama bulan Ramadan, kita setiap hari dan 2 kali dalam 1 hari. Apa sebabnya? Karena kita dalam Al-Quran. Dan bagi Bapak Ibu yang rajin mengikuti tadabbur, berkali-kali berjumpa dengan ayat seperti ini. Ayatnya ayat berbeda-beda, maknanya sama. Ada kata-kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Itu maksudnya juga sampaikan Al-Quran. Ma uhiya minal kitab. Sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada Muhammad dari kitab suci. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab.
Kalau di sini fadzakir bil Quran, ingatkanlah mereka dengan apa? Al-Quran. Bukan dengan buku-buku. Buku yang lain itu hanya sekedar tambahan sebetulnya, hanya sekedar memperluas wawasan. Tapi intinya adalah Al-Quran. Ya. Kalau semua orang menyampaikan Al-Quran, ini sebetulnya umat akan cepat kali memiliki kekuatan. Mereka akan tercerahkan dengan Al-Quran. Tapi sayang jemaah sekalian berbahagia, seperti kata Allah di dalam Al-Quran sendiri, di mana Nabi melaporkan kepada Allah bahwa umatku meninggalkan Al-Quran atau menjauhi Al-Quran. Waqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an juga. Kata Allah, kata Rasul dikutip dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi wa Tuhanku, inna qaumi kaumku, umatku, ittakhadhu menjadikan hadzal Qur'an, Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Lihat dikaji di mana buku-buku, tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan tertentu, tetapi Al-Quran tidak disentuh. Ya. Al-Quran kalau itu dibaca hanya 1-2 ayat saja, sekedar ornamen pembicara saja. Ya. Sementara pesannya Al-Quran jelas, fadzakir, beri peringatanlah. Jadi kalau di dalam surat Al-Ghasyiyah tadi, fadzakir innama anta mudzakir. Akhir itu fadzakir Muhammad bil innama anta mudzakir, kurang lebih lah kalau begitu, kalau digabungkan dengan ayat ini. Jadi fadzakir bil Quran, berikanlah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran, bukan hanya kepada orang lain, tapi pada manusia. Fadzakir bil Quran, beri peringatanlah dengan Al-Quran. Siapa? Man yakhafu aid. Jadi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran peringatan, maka bahwa yang bersangkutan itu takut kepada ancaman Allah nanti di sana, yaitu akhirat. Jadi kalau menjadikan Al-Quran itu tidak takut, karena kata-kata dzakir bil Quran, man yakhafu, orang yang yakhafu, takut, wa'id, kepada ancamanku, yaitu kepada akhirat, hari kehidupan dunia ini. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita lihat surat 50 ini adalah dimulai dengan Al-Quran, ya. Kita lihat di sini, mulai daripada Al-Quran, ya, dimulai daripada Al-Quran ini. Al-Quran dengan Qaf wal Qur'anil Majid, ya, bukan Al-Hakim tadi. Qaf wal Qur'anil Majid, ya, huruf Qaf. Demi Al-Quran Al-Majid yang mulia. Kata Majid ini kita sudah terangkan dulu dengan pendekatan bahasa. Qaf wal Qur'anil Majid, ya, ini ayat 1. Baru kemudian apalagi yang terakhir, ya, yaitu berikanlah peringatan, ya. Berikanlah peringatan. Fadzakir bil Quran may yakhafu aid. Dimulai dengan pentingnya Al-Quran ini bagi kehidupan manusia, tetapi kita lihat juga di masyarakat berbahagia bahwa umat kita, terutama umat Islam, kita selamat sangat jauh daripada Al-Quran. Sehingga masyarakat berbahagia, selama bukan Al-Quran dijadikan sebagai kurikulum dalam bahasa kajian, maka berarti Al-Quran hanya menjadi sampingan saja. Yang dijadikan utama di sana adalah yang di Al-Quran. Kita lihat yang ada sekarang masyarakat kita jemaah sekalian, orang hanya berhenti berbicara tentang hal yang sifatnya furu'iyah, misalnya bertengkarlah menyangkut masalah hadis, tetapi jarang sekali kita menyandarkan diri kita termasuk hadis itu ke dalam Al-Quran. Akhir yang terjadi adalah perpecahan, yang terjadi adalah umat menjadi lemah. Kita saksikan di depan mata kita, umat ini, umat Islam dari seluruh dunia, hanya menjadi objek seperti kata Nabi, seperti hidangan di atas meja makan, diperebutkan oleh pihak-pihak lain. Apa sebabnya? Mereka tidak memiliki kekuatan, karena kekuatan itu ada pada Al-Quran. Maka wajarlah kalau akhir daripada surat ini, fadzakir bil Quran, berikanlah peringatan dengan Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang menyebabkan Allah mengutus Rasul. Kalau bukan karena Al-Quran, Allah tidak mengutus Rasul, dan Allah mengutus Rasul agar seluruh manusia mengikuti Muhammad sebagai manusia sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Terima kasih banyak yang bertanya, dipersilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Silakan, Ustaz. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ustaz, Bu Dokter. Masya Allah, luar Oh ya, biasa. silakan. Iya, saya langsung aja, Ustaz. Ada dua mungkin yang saya ingin minta pencerahannya, minta diluruskan gitu. Yang pertama terkait dengan konsep insan kamil, manusia suci, manusia sempurna, Ustaz ya. Saya mungkin ambil case-nya dulu deh di peristiwa dalam kisah Nabi Isa alaihissalam dan bundanya Sayyidah Maryam alaihissalam. Pada surah Maryam ya Ustaz ya, pada ayat 30. Saya langsung potong aja di ayat 30, saya enggak usah saya bicarakan kisah-kisahnya gitu. Saya langsung aja, ini mungkin saya keliru, tolong saya luruskan. Ketika Maryam pada saat itu ketika dia dalam kondisi berpuasa gitu, dan dia membawa bayinya yang masih dalam ayunan itu, dalam buayanya dia ke masyarakatnya, ke kaumnya ketika itu, lalu dia dicemooh dan di apa istilahnya, bahwa kenapa kamu melakukan ini, sesungguhnya kan kamu ini manusia, orang tuamu ya ukhta Harun, bahasanya di situ di dalam Al-Qur'an itu kalau nggak salah, bahwa kamu orang yang baik, orang tuamu baik dan sebagainya gitu. Nah, kenapa kamu kok kondisinya begini? Tapi karena kondisinya Maryam ketika dalam kondisi berpuasa, dia memberikan isyarat. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan juga fa asyarat ilaihi gitu. Nah, saya tidak mau masuk ke situ. Saya langsung ke jawaban ketika memberikan isyarat itu, dia tunjuk bayinya. Ketika itu Isa menjawab, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Nah, ini kondisi, ini kan partikularnya di Nabi Isa alaihissalam, masih bayi apa sebagainya. Nah, ini diberitakan dalam Al-Qur'an. Nah, saya ingin bertanya Ustaz ini. Kan ini konsepnya manusia suci. Saya ingin mengatakan bahwa Nabiullah kita yang maha sempurna, yang sempurna juga Nabi Muhammad, diberikan Alkitab, diangkat Nabi itu kan mungkin dalam keadaannya mungkin juga begini Ustaz ya. Dia mungkin masih dalam kondisi bayi pun dia sudah dipilih gitu loh. Sekalipun dia hanya maaf, partikularnya Nabi Isa. Tapi semua manusia itu seperti ini gitu loh. Itu yang saya membahasakan bahwa konsep pada diri manusia itu sesungguhnya itu begini loh keadaannya semua. Bahwa pilihan Allah itu walaupun dia masih dari buaya, dari dalam bahkan bukan belum dewasa pun sudah ditunjuk, sudah dipilih oleh Allah menjadi manusia suci, menjadi pilihannya Abdullah dan itu yang pertama. Mohon diluruskan, mudah-mudahan saya keliru Ustaz dalam paham. Kemudian yang kedua, soal tadi inna nahnu wa numitu nuhyi wa numitu gitu. Saya ini kan banyak sekali ayat-ayat tentang ini. Seperti tadi Ustaz sampaikan, salah satunya itu adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bagaimana dengan kata dalam Al-Qur'an juga huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-awwal itu kan dia, huwal awal. Dia Dia adalah yang awal dan dia juga yang akhir. Jadi yang zahir, yang dia juga yang zahir, dia juga yang batin. Jadi kuiditas yang pernah kita dapat pelajaran di filsafat itu sama sesungguhnya tidak ada. Yang ada itu adalah hanya dia. Dia awal, dia akhir dong. Jadi kuiditas tidak ada. Yang akhir itu dia gitu. Tidak ada kuiditas lagi yang lain. Mohon saya diluruskan, itu yang saya pahami. Mudah-mudahan saya keliru Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wahidin.
Terus berbahagia, mari kita bahas kembali yang disampaikan tadi Ustaz Wahidin tentang surat Maryam. Ya. Kita mulai dari ayatnya 27. Ya. Yang melahirkan di luar kota, di kebun kurma, lalu kemudian membawa bayinya. Kemudian kaumnya nih, membawa kepada kaumnya. Maksudnya dia membawa bayi itu ke tengah-tengah kaumnya. Ya. Kemudian kaumnya berkata, ya Maryam, Maryam, laqad ji'ti syai'a, sungguh kamu telah melakukan suatu perbuatan faria yang rendah. Ini perbuatan yang rendah. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, saudara perempuan Harun. Ayahmu itu bukan limra'asau'ih, bukan orang yang buruk, bukan orang yang rusak akhlaknya, moralnya. Makanat ummuki baghiyah, dan ibumu juga bukanlah wanita yang gampangan. Syarat menanggap kata-kata mereka ini, Maryam tidak berbicara karena sudah berjanji, sudah malaikat datang kepadanya waktu masih di kebun kurma untuk sauman. Katakanlah ini sauman. Kalau ada yang mengajak kau berbicara, katakan ini sauman. Saya berpuasa tidak berbicara. Maka yang dilakukan adalah fa'asyarat ilahi, menunjuk kepada bayinya. Kalau menunjuk kepada bayinya, mereka tersinggung. Orang-orang kaumnya tersinggung. Lalu mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana bisa kami berbicara dengan orang yang masih berada di dalam buayan? Il mahdi sabiyya. Mahdi ini adalah masih berada dalam buayan. Sabiyya masih pas di Indonesia itu orok namanya, sangat-sangat bir. Ternyata begitu mereka beradu dengan ibunya Maryam, tiba-tiba bayi itu berkata, kata-katanya, qala inni abdullah. Sungguhnya aku adalah Abdullah. Apa ini pernyataan Abdullah? Ini pernyataan fitrawi namanya. Bahwa menunjukkan bahwa fitrah manusia seperti pembahasan kita tadi, hakikatnya adalah fitrah Allah, sehingga semua manusia yang belum terkontaminasi, belum terkorupsi, siapa fitrahnya akan menjadi Abdullah. Kenapa? Karena fitrahnya itu adalah fitrah Allah. Ya, konsekuensinya dia harus mengaku sebagai hamba Allah. Artinya dia ada, dia eksis, dia lahir, dia menjadi manusia semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Manusia harus menghamba hanya kepadanya. Abdullah, ini Abdullah, saya adalah Abdullah. Kata yang kita bawa jalan di Nabian. Seperti dikatakan tadi Ustaz, ini adalah cermin bahwa seluruh Nabi ini. Yaitu bahwa apa yang kita tangkap di sini, yaitu bahwa semua Nabi dalam keadaan fitrah dan terus mempertahankan fitrahnya. Ya, cuma ada Nabi kita seperti Nabi Muhammad diangkat setelah umur 40 tahun. Kalau ini kan sejak dari bayi. Artinya apa? Fitrah manusia itu sebetulnya adalah kitab suci. Jadi fitrah manusia kitab suci. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu fitrahnya itu adalah kitab suci. Lalu apa hubungannya dengan 40 tahun? Itu perintah Allah untuk menyampaikan, untuk mengaktualisasikan fitrah itu setelah ada perintah-perintah daripada malaikat Jibril ataukah dari Allah SWT. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran banyak sekali ada ayat yang berbunyi kata-kata artinya bahwa itu sudah ada pada diri Nabi sebetulnya. Cuma Nabi tidak mengeluarkannya berdasarkan hawa nafsunya, harus berdasarkan permintaan dari Allah melalui malaikat. Sehingga katakan seperti sudah ada, ya, sudah ada di sana. Ya, katakanlah. Akhirnya ada ayat mengatakan yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahdi dan sebagainya. Itu belakangnya pasti qul. Mas kalian. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Dari awal sudah jadi nabi, artinya berbicara seperti biasa. Kok ke nabi yang lain tidak? Gimana kalian? Ini adalah partikularitas atau spesifikasi daripada Nabi Isa. Karena sebetulnya Nabi Isa ini bukan pada kekuatan Nabi Isa sebetulnya. Ini sebetulnya adalah Maryam. Ini sebetulnya yang luar biasa di sini adalah Maryam sebetulnya. Ini bukan Nabi Isa sebetulnya. Jadi sebetulnya Nabi Isa ini adalah
hadiah dalam tanda petik ya, hadiah luar biasa Allah kepada Maryam. Jadi jemaah sekalian, pemberian Allah kepada manusia itu bisa dalam bentuk misalnya kitab suci seperti Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Bisa juga dalam bentuk mujizat yang lain seperti Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan. Jadi Allah berikan kepada Musa tongkatnya, tongkat itu bisa membelah lautan. Allah berikan kepada Nabi misalnya perahu. Lalu apa yang Allah berikan kepada kepada Maryam? Allah berikan kepada Maryam Nabi Isa, luar biasa. Jadi Allah berikan kepada Maryam, Siti Maryam itu adalah Nabi Isa. Ya, ini bisa kita baca di dalam surat At-Tahrim. Mari kita lihat surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim kita bisa di dalam surat 66. Ini mudah-mudahan lancar terbuka ayatnya. Ini terbukanya agak lama. Nah, jadi cuma sekedar kalau kita lihat surat At-Tahrim itu kita sebut Nabi Isa itu adalah pemberian Allah kepada Maryam sebelumnya. Jadi yang inti di sana sebetulnya adalah Maryam, bukan pada Nabi Isa sebetulnya. Jadi pamannya. Jadi karena Maryam sedemikian menjaga kesucian, Allah berikan kepadanya. Nah, sambil kita menunggu ayat ini terbuka, kita jawab yang sudah terbuka. Jadi di sini Allah mengatakan ayat 11 tadi, dan Allah ini 11 yang wa Maryam dan Maryam ibnata Imrana. Jadi ini adalah perempuan beriman tadi ini. Dan Allah sallallahu amanu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah wa Maryam dan Maryam. Jadi perempuan orang kafir wanita tadi di atas adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Orang beriman dua wanita juga, yaitu istrinya Fir'aun dan Maryam. Ya. Nah, Maryam ibnata Imrana, Maryam putrinya Imran. Allati. Nah, kenapa kemudian diberikan Nabi Isa kepadanya? Kita lihat ini. Jadi yang ditekankan di sini maknanya allati ahsanat farjaha, yang menjaga kesucian dirinya. Allati ahsanat farjaha, yang menjaga kesucian dirinya sebagai wanita, sebagai reward, hadiah, pemberian Allah kepada Maryam yang menjaga kesucian dirinya. Fanafakhna, maka kami tiupkan fihi, pada fanafakhna fihi. Di sini kok kenapa kan fihi yang ini menunjukkan rahimnya. Jadi menunjukkan kami tiupkan kepada rahimnya Maryam. Karena kan bicara tentang Maryam. Terusnya kan disitakan fiha karena Maryam perempuan. Dikatakan fanafakhna fihi, kami tiupkan adanya. Ya, min ruhina, dari ruh kami. Ya. Jadi kata ruhina di sini adalah Nabi Isa. Jadi dengan demikian sebetulnya Nabi Isa adalah mukjizat Maryam. Ya. Sebagaimana mukjizat Nabi Musa, perahu mukjizat Nabi Nuh, maka kemudian mukjizat Nabi Isa adalah Maryam. Mukjizat Maryam adalah Nabi Isa, putranya sendiri. Dengan kata fanafakhna fihi min ruhina. Nah, kita melanjutkan ke pertanyaan yang kedua tadi tentang kuiditas. Jawabannya benar. Jadi sebetulnya selain daripada Allah tidak ada yang lain. Yang semuanya lain itu adalah bayangan Allah saja. Karena kalau ada yang lain selain Allah ada dualitas. Ya, kalau ada yang hakiki selain daripada Allah berarti ada dua hakiki. Kalau ada dua hakiki berarti ada dua Tuhan. Tidak mungkin. Yang hakiki cuma satu. Konsekuensinya selain daripada yang hakiki berarti bukan hakiki namanya. Istilah lainnya adalah bersifat majasi saja, ataukah bersifat ibari saja, atau yang lain. Bahasa filsafat adalah kuiditas saja. Kata wujud itu cuma satu, Allah saja. Yang ada cuma Allah. Jadi semuanya yang ada ini adalah sebetulnya adalah merupakan tajalli dari Allah saja. Karena kita sampaikan bahwa Allah itu tidak mampu panca indera kita menjangkaunya, karena kita tidak mampu menjangkaunya, tapi karena rahmannya, maka kemudian Allah ini dikenal caranya bagaimana dia menciptakan semuanya. Dengan ciptaannya kita bisa mengenal dirinya. Makanya dikatakan saya ciptakan semuanya agar aku dikenal. Fahalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk agar apa?
agar aku dikenal. Jadi tujuannya agar Allah dikenal. Bukan ciptanya, tapi Allah yang dikenal melalui ciptaannya. Nah, makanya istilah dipakai dalam ilmu hikmah adalah selain daripada wujud adalah kualitas. Apa namanya kualitas? Kualitas itu sebetulnya kelihatannya ada, tapi sebetulnya tidak ada. Keberadaannya tergantung kepada yang maha ada, yang terkadang disebut dengan istilah wajib wujud. Jadi hanya satu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Kaiser bagi oleh sebab itu kita dari ini dan kita benar-benar menghayatinya secara mendalam, tidak akan ada lagi yang bisa menipu kita. Kenapa? Apapun, uang, setinggi apapun jabatan, semuanya adalah merupakan kualitas, semuanya adalah merupakan tajalli, semuanya adalah merupakan mazhar. Mazhar itu tempat zahir, disebut juga dengan lokus penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Al-Fatihah, semuanya hanyalah alamat saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alam ini, lahir ataupun batin, adalah alamat. Alamat itu bukan pemilik alamat, tapi alamat itu petunjuk untuk sampai kepada pemilik alamat. Kita ke pertanyaan tadi, Ibu Dian tadi, dokter ya. Berkenaan dengan hama tadi ya. Jadi Ibu Dian tadi bertanya tentang hama ya. Ya, jadi Bu Dian bertanya tentang hama, ya, hama tanaman. Bukankah manusia menggunakan akalnya untuk menciptakan obat-obatan yang mengganggu tanaman dengan buat anti hama? Ya, jemaah sekalian terbagi, tetapi jemaah sekalian, manusia itu terlalu banyak yang tidak bisa disingkapkan. Ya, jadi banyak sekali yang tidak bisa disingkapkan. Misalnya tentang obat-obatan. Belakangan kan semakin dipahami, mungkin Bu Dian pasti dengar juga, bahwasanya belakangan ini ada namanya tanaman-tanaman padi yang disebut dengan yang tidak pakai obat-obatan, ya. Justru yang mahal sekarang seperti itu, Bu Dian. Jadi sayur-sayuran yang tidak disemprot, padi yang tidak dipupuk dengan pupuk yang lama, itu sekarang justru yang mahal ya, seperti itu. Ya, apa sih namanya, aku lupa. Nah, jadi itu yang lagi mahal sekarang. Jadi artinya apa? Karena setelah orang menggunakan semprotan-semprotan pembunuh hama, akhirnya apa yang terjadi? Terbukti bahwa semprotan-semprotan itu ternyata masuk ke dalam, menyusup masuk ke dalam sel-sel tanaman, lalu kemudian nanti dimakan oleh manusia, dan itu bisa melahirkan kanker dan penyakit-penyakit turunan yang lain. Nah, sehingga sekarang kalau orang misalnya mau beli kol, justru dicari kol yang lubang-lubang, karena menunjukkan kalau dia kolnya lubang-lubang, berarti kan dimakan ulat, dimakan hama. Dimakan ulat kan berarti bahwa dia alamiah, tidak disemprot. Nah, seperti itu. Jadi jadi inilah sekarang apa sih namanya? Ya, kok lupa. Organik. Organik. Nah, sekarang kan orang sudah mulai bicara organik lagi, yang mahal organik, beras organik, ya, sayur-sayuran organik sekarang yang mahal. Jadi kata orang sekarang kalau mau kalau mau beli sayur-sayuran, beli yang ada lubang-lubangnya bekas dimakan ulat, menunjukkan bahwa itu tidak disemprot. Kalau disemprot itu menyimpan obat di sana. Begitu juga kalau kita beli ikan, katanya di penjual ikan, beli yang dikerubutin lalat. Yang dikerubutin lalat. Karena kalau tidak dikerubutin lalat, berarti ada obat-obat di situ, ada zat pengawet. Kalau dikerubutin lalat, berarti masih alamiah. Nah, seperti itu sekarang. Jadi artinya, Bu Dian, kita menghormati karsa dan kreativitas manusia, tapi selalu manusia tidak sempurna. Ya, kita lihat selalu menimbulkan masalah. Ambillah misalnya sekarang, misalnya dengan kendaraan. Manusia menciptakan kendaraan sekarang. Tapi kan kita merasakan panas bumi sekarang. Ya, 2 minggu yang lalu kita rasakan di Jakarta dan sekitar panas luar biasa. Dan itu adalah efek daripada pemanasan global, karena terlalu banyaknya kendaraan yang mengeluarkan efek rumah kaca itu, sehingga kemudian CO2, ya, membuat panas bumi meningkat, sehingga kemudian juga es di kutub utara banyak mencair, akhirnya kemudian permukaan laut naik dan banyak pulau-pulau yang tadinya besar menjadi kecil. Kenapa? Karena permukaan laut naik. Kita lihat banjir rob paling sering terjadi belakangan ini. Nah, itu kan semuanya ada dampak sebetulnya. Maka Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Tapi apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan bikin kerusakan di muka bumi, apa jawaban mereka?
nahnu muslim. Kami perbaiki. Kami menciptakannya dengan teknologi, dengan kemampuan science and teknologi kami. Kami membuat perbaikan. Tapi apa kata Tuhan Allah? Camkan, catat. Innahum humul mufsidun. Hakikatnya mereka membuat kerusakan di muka bumi. Cuma mereka belum menyadarinya. Ala innahum humul sufaha walakin la yashurun. Cuma mereka belum menyadarinya. Belakangan baru manusia mulai menyadari bahwa efek daripada perbuatan manusia banyak merusak lingkungan hidup kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada. Silakan. Afwan Ustaz. Boleh tanya? Ya, silakan Pak Nur. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Muhammad wa ali Muhammad. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah termasuk dalam ma ra'aitu antara ayat 42 dengan 45 terkait dengan fitrah nafs yang suci akan tetap kekal berfungsi untuk siap menyerap pancaran cahaya ilahi yang bertebar di seluruh alam raya ini untuk hati-hati yang masih memiliki dan menjaga kesuciannya. Maka ayat 45 tadi membenarkan bahawa Al-Quran hanya sekadar untuk memperingatkan balik kepada kita secara anfusi dan afaki alam kosmos mikro dan makro kita, sehingga hakikatnya is nothing more than alam zahir ni adalah satu tirai tipis yang membentengi kita terlihat alam batin di sana. Tinggal kita perlu lihat dari sisi yang hakiki tadi dengan kesucian sebagai tiket untuk membuka atau kunci untuk buka pintu tersebut. Perbetulan Ustaz kalau saya silap, afwan. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak sekalian, jadi yang disimpulkan Pak Nur tadi itu adalah sudah seperti yang dikatakan ayat-ayat kita tadinya. Jadi sebetulnya poin pertama adalah fitrah manusia itu tidak berubah. Dikatakan dalam Al-Quran la tabdila li khalqillah, itu kaitannya dengan fitrah. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu tidak ada perubahan. Jadi selalu dari awal seperti itu. Yang terjadi adalah tertutup, terhijab. Ya, tanpa kita rasakan seperti dikatakan tadi bahwa alam dunia ini adalah hijab kita terhadap alam batin. Jadi oleh sebab itu bagaimana caranya agar alam dunia ini tidak menjadi hijab terhadap alam batin kita. Yaitu alam dunia ini jangan masuk ke dalam jiwa kita. Dunia di luar saja. Ya, yang masuk dalam batin kita hanya Allah saja. Makanya kita lihat Nabi datang kepada kita, mengajarkan kita mengeluarkan semuanya. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, artinya apa? Kita mengeluarkan seluruh makhluk. Ilah di situ selain Allah adalah makhluk. Tidak boleh ada makhluk di dalam jiwa kita kecuali Allah. Jadi kata la ilaha illallah artinya mengeluarkan seluruh makhluk di dalam jiwa kita, lalu kemudian memasukkan satu-satunya atau menetapkan, mengisbatkan satu-satunya adalah Allah. La ilaha illallah. Ya. Tidak ada ilah selain daripada Allah SWT. Jadi hanya Allah saja yang boleh ada di sana. Kalau alam dunia masuk di sana, dia menjadi hijab. Semakin tinggi kecintaan kita kepada dunia, semakin tebal hijab itu. Nah, maka jemaah sekalian sebagai Nabi datang kepada kita mengingatkan kita. Bapak Ibu sekalian yang terus mengikuti tadabbur, sedikit-sedikit ayat pasti berbicara tentang kebesaran Allah. Sedikit-sedikit ayat berbicara tentang mengingat Allah. Sedikit-sedikit ayat berbicara tentang kaum-kaum yang dihancurkan karena tertipu oleh kehidupan dunia. Kita lihat, berulang-ulang dibicarakan tentang kaum Ad, kaum Samud, dan sebagainya. Untuk mengingatkan kita bahwa mereka yang terhijab oleh dunia, pada akhirnya dirinya mati dan dunianya juga hancur. Karena semua selain daripada Allah itu adalah hakikatnya adalah majasi saja, simbolik saja, bayangan saja, atau kuiditas saja. Dia bukan hakiki, bukan yang asli. Ya, semuanya hanya Allah, tidak ada kecuali Allah. Maka ketika kita mengatakan huwallah, huwal zahir, huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, artinya tidak ada yang ada selain Allah. Karena kalau kita bicara dalam ruang waktu, kita bicara tentang awal dan akhir. Itu dalam waktu. Kalau bicara tentang ruang, zahir dan batin. Jadi semua yang ada dalam ruang dan waktu ini, space and time ini, sebetulnya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan demikian,
Maka semua yang kita saksikan itu kita perlakukan sebagai tajalli saja, sebagai sebagai lokus, sebagai tempat penampakan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kalau ini kita lakukan, barulah disebut dengan bersyukur sebetulnya. Jadi bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bersyukur itu adalah menempatkan semuanya itu sebagai tajalli daripada Al-Hamid melalui Ahmad dan Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, wa'alafu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih, Pak.